Selamat datang di channel Baca Jurnal. Di sini kita ngobrol santai tapi serius soal artikel-artikel ilmiah dari peneliti Indonesia yang percaya deh, bisa bikin kita mikir ulang soal hal-hal yang selama ini kita anggap biasa saja. Di video kali ini, kita bakal ngobrolin soal sesuatu yang udah jadi bagian dari wajah Bali hari ini, tapi jarang dibahas secara mendalam. Gentrifikasi pariwisata. Judul artikelnya cukup nendang nih. Tourism Gentrification in Bali, Indonesia. Wake up call for over-tourism. Penelitinya adalah Iwayan Suetnya, dan artikel ini terbit di Jurnal Masyarakat tahun 2021. Oke, sebelum nyemplung ke Bali dan segala pariwisatanya, kita perlu kenalan dulu sama istilah gentrifikasi. Secara sederhana, gentrifikasi itu adalah proses di mana sebuah wilayah yang dulunya dihuni oleh orang-orang dengan penghasilan rendah, perlahan berubah di kawasan yang dihuni oleh orang-orang yang lebih kaya. Biasanya ini terjadi di kota-kota besar. Ada pembangunan baru, warga sewa naik, tanah-tanah dijual, dan akhirnya warga lama yang gak sanggup bertahan terpaksa pindah dan tergusur. Ada 3 jenis penggusuran yang perlu kita tahu. Pertama, penggusuran langsung. Misalnya, biaya sewa tiba-tiba naik, atau rumah dianggap tidak layak huni lalu dibangun ulang. Kedua, penggusuran tidak langsung. Warga gak dipaksa pindah sih, tapi lama-lama nggak sanggup ngikutin kenaikan biaya hidup. Dan ketiga adalah penggusuran budaya. Yang ini lebih halus. Identitas dan budaya warga lama pelan-pelan menghilang, digantikan dengan gaya hidup warga baru yang lebih mapan. Nah, kalau kita tambahin unsur pariwisata ke dalamnya, jadilah gentrifikasi pariwisata. Gentrifikasi pariwisata ini terjadi ketika suatu tempat berubah karena industri pariwisata masuk besar-besaran. Ada banyak pembangunan hotel, restoran, villa, dan bisnis lain yang lebih menyasar wisatawan, bukan warga lokal. Efeknya, harga tanah dan sewa naik, masyarakat lokal terdesak, dan identitas budaya pelan-pelan hilang. Yang bikin ini makin rumit adalah gentrifikasi pariwisata datang bareng globalisasi, dan biasanya didorong oleh kebijakan ekonomi politik yang gak sepenuhnya berpihak ke warga lokal. Penelitian ini fokus di 3 kawasan wisata di Bali, yaitu Kuta, Ubud, dan Sanur. Ketiganya punya cerita berbeda soal awal mula pariwisata, seperti Kuta yang dulunya dikenal sebagai tempat nongkrong para hippies tahun 60-70-an. Warga lokal mulai nyewain kamar dan halaman rumahnya ke para turis. Sederhana banget, cuma $1 semalam. Kemudian Ubud, itu dipromosikan sebagai desa wisata sejak tahun 1930-an oleh bangsawan lokal. Dan Sanur, dulunya adalah pelabuhan kuno, mulai berkembang sejak Soekarno bangun Bali Beach Hotel di tahun 1966. Awalnya sih, penduduk di ketiga tempat ini kebanyakan petani atau nelayan. Tapi setelah pariwisata masuk besar-besaran, semuanya berubah. Ada 2 hal yang mendorong gentrifikasi pariwisata di Bali. Pertama, kebijakan pemerintah provinsi di tahun 60-an sampai 90-an yang sangat pro pariwisata. Daerah-daerah ini dipromosikan habis-habisan untuk menarik investor dan wisatawan. 2. Kurangnya tenaga kerja lokal di sektor non-formal, bikin banyak pendatang dari Jawa dan Lombok datang bekerja di Bali. Nah, makin banyak orang datang, makin tinggi permintaan tempat tinggal. Akhirnya, pembangunan makin gencar dan lahan-lahan pertanian pun mulai dialihfungsikan. Gentrifikasi ini gak cuma urusan ekonomi atau properti, tapi juga menyangkut relasi sosial dan struktur adat. Banjar, desa adat, dan organisasi lokal lainnya seringkali gak punya bargaining position terhadap investor. Lucunya, ada semacam kompensasi, yakni investor yang beli tanah mungkin gak diwajibkan aktif di desa adat, tapi mereka bisa tebus dengan sumbangan material, seperti semen, pasir, batu, dan lain-lain. Masalahnya, sistem ini bikin kewenangan desa adat jadi lemah. Ironisnya, mereka justru bisa jadi bagian dari proses gentrifikasi itu sendiri, walau awalnya mereka korban. Penelitian ini nemuin bahwa pembangunan pariwisata di Bali tumbuh gak terkendali dan minim partisipasi warga lokal. Banyak lahan petani diambil alih dengan cara yang tidak etis, dari intimidasi preman sampai janji palsu soal kesejahteraan. Lalu, proses gentrifikasi ini pelan-pelan, jadi warga lokal kadang gak sadar sedang tersingkir. Dan ada 4 aktor kunci, yaitu pemerintah daerah, investor, pengembang, dan lembaga lokal. Mereka biasanya punya relasi yang cukup erat satu sama lain. Yang menarik, gentrifikasi di Bali nggak selalu soal kelas sosial.
Di sini, budaya lokal dan hukum adat punya peran penting. Misalnya, warga lokal sebenarnya nggak sepenuhnya melepas tanah mereka karena masih terikat dengan hukum adat. Tapi tetap saja, tekanan ekonomi dan perubahan gaya hidup bikin mereka nggak punya banyak pilihan. Dan yang bikin miris adalah, masyarakat lokal cenderung terbuka, toleran, dan nggak melihat perubahan ini sebagai masalah. Alih-alih protes, mereka justru menerima dan merasa ini bagian dari kemajuan. Padahal, mereka sedang terjebak dalam perubahan yang pelan-pelan menggeser posisi sosial mereka sendiri. Singkatnya, gentrifikasi pariwisata di Bali, khususnya di wilayah Kuta, Ubud, dan Sanur, udah masuk fase dewasa, seperti infrastruktur tumbuh cepat, demografi berubah, identitas budaya bergeser, dan kontrol masyarakat lokal atas ruang hidup mereka semakin melemah. Dan meskipun belum banyak warga lokal yang pindah karena tekanan ini, mereka sebenarnya sudah ada di tengah pusaran perubahan besar dan tidak semua dari mereka siap. Jadi, apakah kita harus menolak pariwisata? Enggak juga. Tapi penting banget untuk mulai mikir, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari semua ini? Dan apa yang bisa kita lakukan biar pariwisata tetap lestari, tanpa mengorbankan masyarakat lokal? Kalau kamu punya pandangan soal ini, tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video baca jurnal berikutnya.